Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1167 berjudul Putra Ida. Dimana ya, sebelumnya di chapter 1166 Harald bersedia jadi budak sekalipun untuk world government. Nah, di poin pertama di chapter kali ini atau spoiler chapter 1167 diketahui kalau Harald mendapatkan misi dari world government. Sekarang Harald membantu Merin untuk mengalahkan bajak laut, dan Harald juga dikenal sebagai monster dalam kabut yang kemudian memicu rumor tentang sosok raksasa yang menghantui Florian Triangle. Selanjutnya, diketahui kalau Harald menjadi Godblade atau pedang dewa untuk pemerintah dunia. Dan Harald dipanggil oleh 5 tetua atau Gorose yang menandai lengannya dengan segel Shallow Sea. Dan diketahui di sini kalau segel atau tato world government itu punya 3 tingkatan atau 3 peringkat. Shallow, Deep, Abyss, di mana Abyss adalah pangkat tertinggi. Dan sebaliknya, segel yang dimiliki oleh Harald adalah yang paling lemah untuk mereka yang berpangkat Godblade. Kemudian setelah kematian Roger, dunia memasuki era bajak laut besar dan marinir mulai merekrut para giant untuk memperkuat pasukan mereka. Kemudian di wilayah God Knight, Harald bertemu Garling yang memberinya seekor makhluk untuk komunikasi instan. Nah, sementara itu ya, di timeline yang berada di 15 tahun yang lalu dan di tahun itu ya adalah insiden Fisher Tiger di Marijoa, yang mana diketahui saat Fisher Tiger kabur, seorang God Knight bertopeng memotong belenggu Tiger dan membiarkannya lolos. Lalu ya, scene kembali ke Marijoa. Di sana Harald diperkenalkan kepada Shanks dan juga Shamrock. Dan di sana Shanks baru saja menyetujui perjanjian Shallow Sea dan langsung bergabung dengan God Knight yang berpangkat Godblade karena talentanya cocok dengan Shamrock yang juga bintang naik daun di Holy Line. Dan di sana Harald berusaha mengenali Shanks, tetapi Shanks membentaknya sebagai orang tak penting, namun tersirat bahwa Shanks lah yang membebaskan Tiger. Yap, Shanks adalah orang yang membebaskan Fisher Tiger. Dan saat bertemu dengan Harald, Shanks memakai penutup mata di sebelah kirinya. Nah, di sini ada leaker Arab yang bilang bahwa alasan sebenarnya kenapa Shanks memakai tutup mata itu agar statusnya tidak diketahui, karena Shanks adalah bajak laut saat itu. Jadi sebelumnya Harald itu mengenali Shanks yang bajak laut, tapi si Shanks ini mencoba menghiraukannya. Lalu juga diketahui Shanks sedang mencoba mengumpulkan informasi tentang Marijoa dan juga pemerintah dunia. Dan kemudian di tempat lainnya yaitu Elbaf. Di Elbaf ya, Ida jatuh sakit parah dan dibutuhkan tabib dari negeri lain yang membuat Khairuddin berlayar untuk mencarinya. Sementara itu ya, Loki yang mengetahui hal tersebut langsung marah menyerang desa Ida karena kemungkinan seseorang telah meracuninya. Karena diketahui Ida diracuni oleh seseorang dari kampung halamannya Astrid, dan karena itu Loki membalas dendam ke desa itu dan menyatakan kalau Ida adalah satu-satunya ibuku. Dan ya, spoiler sampai di sini. Yang mana ya, seperti biasa sebelum kita akhiri video kita kali ini, mari kita bahas hal menarik yang ada di spoiler kali ini. Dan ingat ya, spoilernya sudah selesai. Jadi dari sini semuanya hanyalah opini. Pertama, seperti yang ku harapkan bahwa Oda akan mempersingkat timelinenya. Maksudku, dari 38 tahun yang lalu atau sejak after incident God Valley, kini timelinenya ada di 15 tahun yang lalu dan hanya kurang 1 tahun lagi ke timeline 14 tahun yang lalu di mana Harald mati. Dan prediksiku kemarin ya, 3 atau 4 chapter dari chapter 1166 harusnya flashback sudah kelar. Dan bagaimana menurut kalian soal itu? Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah Shanks. Sudah jelas yang jadi super pertanyaan terbesarku di sini adalah Shanks. Maksudku, 15 tahun yang lalu itu artinya umur Shanks sekitar 24 tahun. Artinya juga setelah bubarnya Roger Pirate dan setelah adegan tangisan Roger, apa tujuan sebenarnya Shanks ke Marijoa?
Di spoiler dijelaskan Shanks mencari informasi, tapi informasi mengenai apa? Selain itu, Shanks saat menjadi Holy Knight ataupun semacamnya, dia memakai topeng membebaskan Visser Tiger. Tapi di poin spoiler lainnya dikatakan kalau Shanks itu baru setuju menjadi Holy Knight atau menerima segel Selosi. Jadi menurutku di spoiler kali ini cukup ambigu untuk timeline urutan kejadiannya. Apakah saat Shanks membebaskan Visser Tiger statusnya udah Holy Knight atau Shanks hanya menyamar sebagai Holy Knight? Itu harus dipastikan di chapter nanti ya. Karena ini menarik kenapa Shanks memakai topeng. Oke lah, Shanks ingin menyamarkan identitasnya, tapi bukankah di satu sisi lainnya itu Shanks sudah bersiap dengan topeng? Apa yang sebenarnya ia ingin lakukan saat itu? Apakah Shanks itu Sogeking? Kemudian kita lanjut terkait Loki ya. Buset, respect banget untuk Loki ya. Ketika Ida ternyata diracuni, Loki benar-benar mengamuk dan bahkan sampai bilang kalau Ida itu adalah satu-satu ibunya. Dan hal yang kuharapkan di sini adalah kita akan diungkapkan fakta terkait isu-isu Loki sebelumnya. Yap, pasti kalian ingat kalau Loki sempat diisukan membakar desa. Dan sampai sejauh ini kita tidak tahu bagaimana. Dan pastinya ini kan timelinenya di 15 tahun yang lalu ya. Artinya Loki sudah dewasa. Dan ini sangat cocok dengan siluet saat Loki membakar desa. Jadi maksudku di sini adalah di chapter mendatang kemungkinan ya Loki akan mengamuk sambil membakar desa yang ada di sana. Dan kenapa aku tidak sabar dengan adegan itu atau pengungkapan soal isu Loki membakar desa? Iya, karena yang jadi pertanyaanku di sini adalah cara Loki membakar desa. Maksudku, apakah Loki pakai buah iblis ataupun semacamnya? Jika pakai buah iblis, maka di chapter mendatang kita akan segera mengetahui sedikit clue dari buah iblisnya Loki. Tapi kalau cuman dari Ragnir, karena kita tahu ya Ragnirnya itu bisa munculkan petir dan tentu bisa membakar desa di Elbaf. Ya udah, tapi tetap saja aku jadi penasaran bagaimana Loki membakar desa dalam isu yang menceritakan soalnya pada saat itu. Tapi kemungkinan ya itu akan muncul di chapter mendatang, yaitu chapter 1168. Dan kabar baiknya itu tidak libur minggu depan. Jadi tentu saja ini patut ditunggu. Kemudian jelas yang akan jadi perbincangan dunia itu jelas adalah Florian Triangle. Apakah sebenarnya itu dibuat oleh World Government? Cuman ya kalau dipikir-pikir itu akan jadi make sense kalau itu dibuat oleh World Government. Ingat ini terjadi setelah era bajak laut baru dimulai setelah Roger dibunuh. Dimana kita tahu efek dari Roger yang dibunuh itu menimbulkan era bajak laut yang makin signifikan. Dan jika dirimu berada di posisi yang tidak mengharapkan orang-orang berlaut, maka kita perlu membuat propaganda bahwa di suatu perairan ada monster yang mengerikan yang disebut Florian Triangle. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Kemudian ya, terkait soal segel ataupun semacamnya. Sebelumnya kita sudah diperkenalkan nama Abyss atau logo Abyss lah. Tapi saat ini kita diperkenalkan 3 tingkatan sekaligus dan ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Karena sebelumnya kita semua kan berpikir dengan simbol yang dimiliki Summer ataupun Shanks itu kan berbeda ya di tubuhnya itu. Dan saat ini jadi ada jawabannya gitu kenapa berbeda, karena kemungkinan keduanya berbeda tingkatan. Yang satu adalah Selosi dan kemungkinan yang dimiliki Summer ini antara Deep atau Abyss. Dan hal yang menarik itu adalah bagaimana mekanismenya, karena pastinya jika ada peringkatnya pasti ada titik lemahnya atau titik kekuatannya bukan? Lalu dari namanya yaitu Selosi, Deep-Sea, bahkan juga Abyss. Tunggu, aku keinget cover Color Split yang menjelaskan soal Deep-Sea. Bentar, gue cek dulu cover Color Splitnya. Mungkin nanti malam kita akan live ya, jadi pantengi saja.